وأصولهم وفروعهم والله بالحكم عليهم أجمعين أن الله يبشرهم بالرحمة والمغفرة والنور والحب والوصول وشفاعة الرسول. الفاتحة.
وأصولنا وفروعنا وذوي الحقوق علينا أجمعين اللهم أمرنا في طاعتك وطاعة رسولك اللهم ثبت بالإسلام أنت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا وأعطنا ذريتنا مسلمين وألحقنا بالصالحين الفاتحة Ada beberapa hal yang bisa menyelamatkan selamat dunia, selamat akhirat. Ada beberapa yang wajib kita kerjakan agar kita selamat, dan itu menjadi tahliyatul qalbi, hidangan terakhir buat hati. Orang kalau ninggalin sholat, nanti kalau dia mati kelaparan, kehausan. Kalau air yang ada di dunia diminumin semua, enggak bakalan hilang hausnya. Kenapa? Karena yang lapar bukan badan, tapi roh. Roh yang lapar tidak terasa. Ustaz Haji Slamet tentang depan saya. Ya, depan saya. Ya, terima kasih Ustaz. Jadi ruh yang lapar beda dengan jasad yang lapar. Kalau jasad yang lapar, kita berasa. Pagi kalau nggak sarapan, ya. Siang kalau belum makan, malam kalau belum makan berasa. Tapi kalau ruh nggak dikasih makan, kagak berasa. Tahu-tahu kita jadi penjahat, kita jadi munkarot, kita jadi pemalas, kita jadi sumber onar, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, supaya kita selamat, kasih makan jiwa dan raga kita. Sebagai hidangan terakhir adalah makanan rohani kita ini. Itu sebenarnya fakasi rotul. Makanan rohani itu yang bisa menyelamatkan kita banyak. Fanadhkuru syai'an, maka kami menyebutkan sebagian min ummahatiha wa muhimmatiha, di antara munjiat yang bisa menyelamatkan, yang merupakan induk keselamatan. Dan yang terpenting, bikalamin mujammilin wajizin, dengan bahasa yang sederhana. Insyaallah. Famin aqdamil munjiyat, di antara sebesar-besar hal yang bisa menyelamatkan kita, at-taubatu ilallahi ta'ala min jami'il dzunub, yaitu taubat dari sekalian dosa. Jadi kalau kita istighfar, astaghfirullahaladzim min kulli dzambin adzim wa atubu ilaihi, itu adalah munjiat yang teragung. Kita tidak punya klaim bahwa kita enggak berdosa. Setiap kita pasti punya
dosa. Dan Nabi Adam dikeluarkan dari surga itu juga gara-gara dosa. Nah, supaya besok bisa balik lagi, maka dosa itu kita minimalkan. Kalau dihilangkan susah, nggak bisa. Ya. Maka kuncinya adalah taubat. Taubatu ilallah min jami'il dzunub. Wa qad amara Allah azza wa jalla ibadahu bit taubat. Karena Allah memang nyuruh. Wa raghhabahum fiha, dan Allah memotivasi supaya kita rajin taubat. Wa wa'adahum biqabuliha, dan Allah janji akan menerima taubat orang yang bertaubat. Sebagaimana firman Allah, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Bertobatlah kamu semua. Tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Nah, jadi orang-orang beriman disuruh taubat. Wahai orang-orang yang beriman, taubatlah, la'allakum tuflihun, supaya kita menjadi orang yang sukses. Nah, falah ini kita dipanggil hayya 'alal falah, itu sukses. Maka taubatnya orang berdosa meninggalkan dosa. Taubatnya orang yang dosanya dikit tetapi amalnya sedikit, yaitu memperbanyak amal. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ya. Nasuha ini anak muda. Kerjaannya gali kubur. Suatu saat ada seorang nenek-nenek dikubur sama dia, malamnya digali. Kainnya mau dijual, kain kafan. Itu kubur berkobar api. Dengan izin Allah, Nasuha bisa ngobrol. Apa yang menjadi penyebab di nenek diazab di dalam kubur? Rupanya cuma sekedar ujung lidi yang dia pakai buat ngorek giginya karena sisa makanan. Itu ujung lidi punya tetangganya yang dia enggak izin. Cuma segitu diazab di dalam kubur. Maka kemudian Nasuha ini akhirnya berpikir, kalau dosa seujung lidi doang bisa diazab, apalagi seperti dia yang dosanya suka nyuri kain kafan orang yang sudah meninggal. Akhirnya dia bertaubat dengan taubat yang luar biasa. Maka Allah memuliakan dia. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertobat seperti Nasuha. Wa qala ta'ala innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah sangat mencintai orang yang tobat dan orang yang membersihkan diri. Bersih diri ini ada dua. Bersih lahir, bersih batin. Kalau bersih lahir, mandi, hadas besar, ya, berwudu, itu bersih zahir, ya. Lebih zahir lagi, ya, cuci tangan, cuci kaki, cuci ketek. Nah, itu bersih-bersih zahir. Kalau bersih batin ini yang lebih penting. Sebab nanti kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap napas pasti mengalami mati. Nah, mati itu bukan binasa punah. Mati itu bukan dari ada menjadi tidak ada, tetapi dari alam dunia pindah ke alam bako, ke alam akhirat. Maka Pak Supri ini Babu Nadi, ya, alhamdulillah dihadir ini, ya. Maka pindahnya dia ini adalah pindah yang merupakan pindah ruh, ya. Ruhnya pindah dari alam dunia ke alam akhirat. Kalau selama hidup ruhnya itu kosong, ruhnya itu tidak dikasih makan, kelaparan. Alhamdulillah almarhum
rajin ya. Alhamdulillah sampai akhir hayatnya merupakan orang yang mencintai masjid. Mudah-mudahan amalnya diterima Allah Subhanahu wa taala. Para ikhwatillah, orang taubat itu ya, at-taibu minadz dzambi kaman la dzamba lahu. Orang kalau tobat dari dosa sama dengan kagak punya dosa. Kalau setan nipu, halo ntar tobat, ntar angot, ntar tobat, ntar angot. Lu namanya gocek Tuhan itu. Setan lupa bahwa dia adalah makhluk yang paling angot. Lah dia pengen kita ikut dia supaya kita jadi angot juga. Jadi begitu. Nah kata guru-guru kita nih, orang tobat itu hadirin mirip orang utang sama bayar utang. Jadi kalau kita punya hutang, minjem sama utang ya. Buya Ari, saya ngutang dong ya, 10 juta aja. Ntar sebulan saya ganti. Dia mau ngomong kagak ada punya duit, duitnya ada. Mau bilang bagaimana ya? Kapan digantinya? Sebulan. Ngomong sama bininya, kata bini, jangan. Oh kata bininya, bilang aja kagak ada. Habis sudah bilang ada. Sudah untung-untungan aja deh. Masa Ustaz bohong? Ustaz bener nih ya. Catat deh, catat. Idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu. Catat kapan mau dibayarnya. Catat. Insyaallah sebulan. Baru seminggu saya udah bayar. Kira-kira yang diutangin itu senang apa senang? Alhamdulillah seminggu udah dibayar. Tahun depan ngomong lagi, Buya, tolong dong saya butuh banget 5 juta, butuh banget. Sebulan saya ganti. Ingat waktu dulu minjem 10 juta mau diganti sebulan, seminggu udah dibayar. Ngasih gak kira-kira? Kalau ada ngasih. Baru 3 hari saya bayar. Seneng gak dia? Seneng. Begitu juga kalau kita dosa. Kita dosa nih, jangan nunggu besok, langsung istighfar, langsung tobat. Itu Allah seneng. Begitu senangnya Allah sampai Allah bilang, Innallaha ghafurur. Allah pengampun lagi maha penyayang. Yang gendek adalah janji sebulan bayar, udah setahun kagak dibayar-bayar. Gondok gak kira-kira? Bulan depannya minjem lagi dong 500.000 aja. Dikasih gak kira-kira? Enak aja loh. Udah janji sebulan, udah setahun kagak dibayar. Biar gopek, jangankan gopek, gocap kagak gua kasih. Kenapa? Karena kita kagak bayar. Begitupun juga dengan dosa. Siapa yang terbebas dari dosa? Kita manusia biasa ya, tidak terlepas dari salah dan dosa. Maka ini adalah min a'zamil munjiyah, seagung-agungnya yang bisa menyelamatkan. Bahkan orang yang tobat kaman la dzambalahu, seperti orang yang tidak punya dosa. Maka nanti orang-orang yang di sohifahnya itu di halaman buku catatan malaikat, kalau di catatannya banyak istighfar, itu beruntung, sangat beruntung. Maka banyakinlah istighfar. Terutama istighfar ini dilakukan kapan? Wabil asharihum yastaghfirun, yaitu istighfarnya di waktu sahur. Sahur jam berapa? Tergantung, ada yang sahurnya jam 12,
12, ada yang jam 9 udah sahur. Tapi umumnya sahur itu, habis sahur kalau kita baca Quran 50 ayat langsung subuh. Biasanya tuh begitu ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhan nas tubu ila rabbikum qabla an tamutu. Kalau mau tobat sebelum mati ya. Wahai manusia, ini enggak disebut ya ayyuhalladzina amanu. Wahai manusia, kalau mau tobat kepada Tuhanmu qabla an tamutu, sebelum mati. Jangan tobat udah mati baru tobat. Banyak yang istighfar. Bahkan kata Nabi, siapa yang banyak yang istighfar ya. Wa badiru bil amal shalihah. Segera badiru bil amal shalihah. Amal shalihah itu apa? Amal apaan aja, terutama amalan akhirat. Kalau amalan akhirat udah kagak ada, amalin dengan amalan misalnya sholat subuh udah, zikir udah, istighfar udah, selawat udah, nggak ngapa-ngapain, ngojek silakan gitu ya. Oh saya nggak ngojek ke kantor, ya ke kantor. Saya nggak ngojek ke kantor, saya ke sawah, ya ke sawah silakan. Allah sangat senang orang yang tidak nganggur. Allah sangat benci orang yang nganggur. La amalul dunya wala amalul akhirah. Gak punya amalan dunia, gak punya amalan akhirat. Badiru bil amali sholihati qabla an tushghalu. Sebelum kamu disibukkan. Ada yang sibuknya sama sakit, giliran sakit baru pengen ke masjid. Ini hadirin, kita bersyukur kuping kita normal, alhamdulillah. Ini sebenarnya yang rusak kuping apa speaker? Itu azan dikumandangkan sebenarnya di lingkungan ini pada dengar apa enggak? Saya dari jalanan sana kedengeran, dari jalanan sini. Saat Munawar tuh lagi azan ya. Mana saat Munawar? Ketiduran. Kedengeran tuh kesono. Masa dekat kagak ada kedengeran? Bisa jadi ketiduran. Masa tidur mulu? Zuhur, maghrib, isya, subuh tidur mulu. Aneh nggak kira-kira? Aneh. Ini speaker udah dikencengin. Udah kencengin belum nih? Udah, kok kagak datang juga? Nah, mungkin kemungkinannya bukan budak. Apa berarti dia? Nah, itu kita kudu bersyukur. Alhamdulillah, kuping kita ini kuping yang bisa dengar. Summa'lam rahimakallah. Ketahui anna taubata laisat hiya qaulul abdi bilisanihi astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih min ghairi nadamin bil qalbi. Taubat itu bukan cuma mulut doang astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih, tapi enggak ada ngenes, kudunya ngenes. Ya Allah, saya tadi ketinggalan sholat zuhur, ngenes banget, ngenes. Bukan ketinggalan sholat zuhur malah seneng. Ya apa? Yang penting kan gue sholat, kan gue sholat. Itu namanya nurunin pangkat. Kalau main
naikin derajat segera. Kayak anak bikin PR sekolah, ada tugas PR. Kalau PR udah dikerjain, besok masuk pagi-pagi itu kagak takut, malahan apa namanya? Oh, semangat. Siapa yang udah ngerjain PR? Saya. Karena PR-nya sudah beres. Apalagi ngerjainnya bagus, betul. Waduh, jadi kesayangan udah itu. Bahkan kalau ngerjainnya juga salah, udah ngerjain ini PR-nya 10, benernya 2, salahnya apa? Tetap nggak diomelin. Mana PR-mu? Oh salah, berarti saya belum paham. Ajarin lagi guru. Itulah fungsi guru, ngajarin murid yang belum paham. Itulah guru dibayar sama negara. Coba kalau yang kagak ngerjain PR, takut gak kira-kira? Sama. Besok kita di hadapan Allah tuh begitu. Kalau kita sudah kerjain sholat maghrib 3 rakaat, kita udah kerjain, Allah juga tahu kita ini belum, ya enggak? Lemah gitu ya. Apa? Enggak fokus. Allah tahu. Emang sholat maghrib kita khusyuk enggak kira-kira? Khusyuk, alhamdulillah. Pernah enggak kejadian sholat maghrib 5 rakaat di sini? Pernah? Lah berarti khusyuk. Itu khusyuk level 1. Udah termasuk khusyuk itu gitu. Lah hadirin, kalau mau khusyuk level tinggi itu kayak anak ngerjain PR betul semua. Sholatnya itu kayak apa? Udah kayak tembok yang burung menclok, burung hinggap, burung nggak tahu, dikirain itu patok, padahal orang lagi. Hebat gak kira-kira? Masya Allah. Sayyidina Ali dicabut panah dari kakinya. Itu dicabutnya saat sedang sholat. Coba kita lagi sholat dicabut panah dari kaki, bisa gak kira-kira? Mamuk. Gak bisa. Tapi kita khusyuk. Khusyuknya level 1. Alhamdulillah. Kerjain aja. Allah cuma pengen lihat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ngerjain apa enggak? Kerjain aja. Kalau kita udah kerjain, udah kewajiban kita gugur. Syukur kita kerjain dengan cara yang betul-betul. Jadi taubat itu bukan cuma sekedar mulut. Aku minta ampun ya Allah, aku taubat kepadamu. Tapi hatinya kagak apa? Malah bangga. Wah kemarin lo kagak ngikut lo. Kenapa emang? Kok emang di situ janda. Lo bukan istighfar, ya istighfar gua. Lah itu namanya bukan taubat, istighfar tapi harus nyesal. Ya Allah, astagfirullahaladzim, ngenes. Ya Allah, gak ulangi lagi, jangan sampai. Ya Allah, tolong saya. Orang kalau suka mainin janda, susah naik hajinya, susah. Benar. Jadi yang pengen naik haji, jangan sering-sering apa? Jangan. Gitu. Karena kan faman hajjal baita awi tamaro itu fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Itu susah ya. Orang yang rafas ya, suka mikirin yang porno-porno ya. Itu susah pergi hajinya itu gitu. Terus orang yang suka fusuk ya, doyan sama dosa ya. Kayaknya dosa kecil ini ntar kan gue tobat.
ntar gua istighfar lagi, dosa lagi. Kan Allah Maha senang. Iya, tapi kalau terus-menerus begitu, itu jadinya fusuk, fasik. Wala jidal. Nah, ini jangan sampai kita jadi orang yang doyan berdebat. Mas siapa aja, pokoknya yang penting debat. Pokoknya kita sebenarnya punya pendapat A. Gara-gara teman kita ngomong A, supaya kita berdebat, enggak, jadi B, jadi begitu. Karena hobinya debat, gitu ya. Jadi pertama harus mengucapkan kata astagfirullah. Yang kedua harus ada nadam, yaitu menyesali perbuatan yang telah kita lakukan. Wa min ghairi iqla'in minadz dzambi, dan tanpa niat untuk meninggalkan dosa itu. Jadi harus niat tidak akan mengulanginya lagi. Niat. Kalau udah niat bisa mengulangi lagi, beda. Yang penting udah apa? Niat itu bukan azam ya. Niat itu qasdus syai' muqtarinan bi fi'lihi, harus disertakan dengan perbuatan. Wa kadzalika yajibu alaihi idza taba min tarki syai'in minal faraid al-lazimati as-shalati wa zakat. Nah, kalau kita pernah ninggalin sholat dulu waktu masih muda, badar banget, kagak sholat. Pas jadi orang tua taubat, bayar jangan sholatnya, bayar. Ya Allah, dulu saya ninggalin sholat, saya bayar. Ada yang bilang gak usah, karena sholat nggak bisa dikodok. Itu sebenarnya perempuan head, bukan laki-laki head. Emang ada laki-laki head? Kunna nu'maru bi qada'is shaum wa la nu'maru bi qada'is shalah. Kita disuruh mengkodok puasa, tidak disuruh mengkodok sholat. Kalau perempuan kudu mengkodok sholat karena head, nggak bakal kuat. Misalnya bulan ini dia head seminggu, bulan depan harus dibayar, head lagi seminggu lagi. Belum dibayar bulan depan udah head lagi. Kebayar nggak kira-kira? Ya Tuhan, berhenti aja ya jadi manusia. Makanya Allah udah tahu perempuan head itu nggak usah bayar kodok sholat, nggak mungkin mampu. Beda sama puasa. Kan kalau perempuan ada nggak yang headnya 15 hari? Ada. Ciri-cirinya dia dimadu. Nah itu biasanya yang laki yang bininya 2 biasanya tuh karena bininya headnya kelamaan, itu biasanya. Makanya bininya nggak cukup 1, salah pilih bini waktu dulu ya. Padahal mah kalau udah tua 1 juga udah nggak bisa udah gitu ya. Lah itu kalau kita punya bini headnya 15 hari maksimal ya. Kalau lebih dari 15 hari istihadah, sudah penyakit. Itu walaupun 15 hari dia nggak puasa Ramadan, ada 11 bulan kesempatan buat membayar yang cuma 15 hari. Kenapa? Puasa lagi tahun depan, ya gak? Nah makanya bisa dikodok oleh wanita yang head puasanya itu beda sama sholat. Percaya nggak begini nih? Iman nggak kira-kira? Beriman. Ayo kita beriman. Iman ini mahal. Nikmat iman ini sangat mahal. Lebih mahal dari mobil BMW, dari mobil Ferrari, dari 100 kereta api. Indonesia punya nggak 100 kereta api? Lebih. Kalau dijual mahal nggak? Jangankan dijual baru, dikiloin deh. Mahal nggak harganya itu?
Oh mahal. Tapi rumah iman mahalan mana? Mahalan iman. Iman yang paling tipis adalah iman orang Islam yang paling belakang masuk surga. Ada nggak di sini yang paling belakang masuk surga? Daftar, ada nggak? Amin, jangan-jangan ya. Orang yang paling belakang masuk surga adalah orang yang imannya paling tipis, yang dosanya paling banyak. Jadi dia dimasukkan ke neraka sudah berjuta-juta tahun, pas habis dosanya baru masuk surganya paling belakang. Nah, itu pun dosa yang paling tipis, iman yang paling tipis masuk surga paling belakang. Nilai imannya itu dikasih kapling seluas 10 kali luasnya bumi itu. 10 bumi itu iman yang paling apa? Tipis. Dan dikasih bidadari 72 bidadari. Oh, Bapak ya. Jangankan bidadari hadirin, itu jilbab kerudungnya bidadari. Dia kalau nongol di sini ya, itu langit wangi, bumi wangi, tengah-tengah langit dan bumi juga wangi. Mahal nggak jilbabnya itu? Mahal banget, nggak bisa 10 bumi dijual buat beli jilbab bidadari. Nah kalau jilbabnya begitu mahal, apalagi bidadarinya, mahal nggak kira-kira? Oh mahal banget, 72 bidadari. Besok Buya Ari pesan bidadari yang dari Jepang satu, dari Korea satu, ya nggak? Dari Ukraina satu, dari Israel satu, ada ya. Masya Allah, 72. Bahkan ketika Ka'bah diserang oleh Abraham dengan 60.000 tentaranya, enggak kiamat dunia. Dalam satu dinasti pernah membuat Ka'bah itu tiangnya runtuh karena ceroboh. Dia serang seorang alim yang ada di Ka'bah, Ka'bahnya runtuh tiangnya. Allah enggak marah ya. Tapi kalau orang di bumi ini sudah tidak ada lagi yang beriman, Allah marah. Kalau masih ada satu nih, satu orang yang beriman, imannya tipis banget, amalnya kagak ada, belum kiamat. Coba hebat gak kira-kira itu iman? Maka ayo kita pertahankan. Bagaimana pertahankan iman itu? Tombo hati ya, tombo hati iku ono 5 perkara kaping pino. Baca Quran gak kira-kira nih? Masih dibaca apa enggak? Masih. Alhamdulillah masih dibaca. Tadi guru saya Kiai Soleh telepon lapor. Jadi Kiai sekarang masih baca Quran sehari 5 juz. Habis Ramadan sehari 5 juz, bisa 6 juz. Makasih guru, mudah-mudahan saya ngikutin ya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma faqihna fid din warzuqna rusyda. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi. Sekali lagi Fatihah. Ini yang nyumbang air, yang nyumbang teh, nyumbang bawaan di Bunting 4 ada nggak juga? Ada juga ya. Bacain Fatihah buat orang tuanya, kedua orang tuanya dan beliau sendiri. Semoga Allah muliakan dunia akhirat. Al-Fatihah. Ishhadu 3 marrat
asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amin 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 Allah ya rabbal alamin. Terima kasih, semoga Allah memuliakan dunia akhirat. Mohon maaf, Allahumma fiqil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.